Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya NKB. Saya akan mempresentasikan dan membawa materi tentang perangkat lunak atau software. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak atau bisa juga disebut dengan software, yaitu program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer oleh Scott. Dan juga di dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sintaks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Serta software sangatlah penting karena software merupakan antar muka atau interface yang menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. Selanjutnya, ada jenis-jenis perangkat lunak yang terdiri dari dua. Yang pertama itu ada program sistem, yaitu perangkat lunak sistem atau sistem software merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya oleh Jogianto. Dan yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi yaitu program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan. File data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan dilaporkan, dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. Perangkat lunak ini terdiri dari 3 jenis juga, yaitu 1. Sistem operasi, kedua program utility, dan yang ketiga ada program bertujuan khusus. Ada pula fungsi perangkat lunak, diantaranya yaitu 1. Mengidentifikasi program, yang kedua menyiapkan alokasi program sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol, dan yang ketiga mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya ada fungsi manajemen untuk mengelola sumber-sumber daya sistem komputer. Yang pertama ada fungsi alokasi sumber daya, yang kedua fungsi penjadwalan sumber-sumber daya, dan yang ketiga fungsi pengawasan terhadap aktivitas sistem komputer. Baik, beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem operasi diantaranya itu ada 1. Multitasking, yang kedua ada multiprogramming, dan yang ketiga ada time sharing, dan yang keempat ada multiprocessing. Selanjutnya ada prosedur umum untuk mengembangkan dan mengoperasikan program, yaitu terdapat 5 prosedurnya, yaitu 1. Ada program ditulis oleh personil departemen sistem atau pengguna, dan yang kedua ada program dijalankan di dalam komputer untuk menemukan adanya galat dan kemudian galat dikoreksi, dan yang ketiga ada program adalah input bagi komputer yang melakukan pemrosesan data, dan yang keempat ada data yang akan diolah oleh program yang dapat berupa input dari sistem komputer baik bersama-sama dengan program, dan yang terakhir kelima ada apabila baik data maupun program telah tersedia maka akan diolah oleh CPU yang akan membaca dan menafsirkan perintah. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa jenis bahasa pemrograman, diantaranya itu 1. Bahasa mesin, dan yang kedua bahasa assembly, dan yang ketiga bahasa procedural, dan yang keempat bahasa interaktif, dan yang kelima bahasa file dan data bahasa query, dan yang keenam bahasa produktivitas, dan yang terakhir ketujuh bahasa khusus. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pemrograman. Terdapat bahasa prosedural di dalamnya. Ada 4 bahasa, yakni diantaranya yaitu Basic atau Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code adalah bahasa yang mudah dipelajari dan digunakan, dan yang kedua ada Fortran atau Formula Translator, yaitu bahasa yang berorientasi pada permasalahan rumus-rumus atau formulas.
atau berorientasi pada permasalahan teknik. Dan yang ketiga ada COBOL atau Common Business Oriented Language, yaitu bahasa yang berorientasi pada masalah bisnis. Dan yang keempat ada Pascal, yaitu bahasa tingkat tinggi yang berorientasi pada segala tujuan. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.